السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, dua sifat Allah sekaligus nama Allah yang ditentang oleh Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, sementara nama yang lain tidak ditentang. Apa nama yang tidak ditentang oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Nama Allah. Nama Allah. Kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, sama-sama nama Allah. Yang ini diterima, yang ini ditentang. Jadilah kufur. Bagaimana nasib saudara-saudara kita? Ayat ini terima, ayat ini terima, ayat ini terima, hadis ini terima, hadis ini terima, yang ini tolak. Antum masih ingat berapa ayat yang ditolak oleh iblis? Masih ingat berapa ayat yang ditolak oleh iblis? Jawabnya satu, cuman satu. Seluruh ayat yang datang dari Allah, seluruh firman Allah, seluruh perintah Allah ditaati, diyakini oleh iblis. Disuruh sujud kepada Allah, disuruh ruku', disuruh salat, disuruh mentauhidkan Allah, semuanya mau. Hanya satu ayat yang ditolak oleh iblis. Usjudu li Adam, sujudlah engkau kepada Adam. Ini doang yang ditolak. Dengan menolak satu ayat ini, kufurlah iblis dan kekal di neraka selama-lamanya. Apakah nasib yang menimpa iblis ini akan menimpa siapapun yang menolak ayat Allah? Iya, kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Tentu kaidah selanjutnya harus diterapkan. Sudah kedatangan hujah apa belum? Kalau iblis kan sudah jelas, terang benderang di depan mata. Iblis menentang ayat itu di depan siapa? Di depan Allah. Di depan Allah. Saudara-saudara kita ini menentang juga, tapi kan tidak di depan Allah. Mungkin nggak paham, mungkin salah paham, mungkin hujah belum nyampe. Adapun sama-sama menentang, iya. Menentang haramnya riba, menentang haramnya musik, menentang wajibnya jenggot, haramnya memotong jenggot, haramnya isbal dan seterusnya ditentang. Itu kan ayat dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sudah kita bahas kemarin, Ar-Rahman la yusamma bihi illallah. Tidak boleh ada yang punya nama Ar-Rahman kecuali Allah. Tidak mungkin ada makhluk yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Adapun Rahim, wa amma ar-rahimu qad yusamma bihi ba'dul khalqi. Sebagian makhluk dinamakan Rahim,
disifati rahim. Siapa contoh? Di akhir surat At-Taubah, siapa contoh yang disifati dengan Rauf, Rahim? Padahal bukan Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu, Rasulullah itu, terhadap orang-orang mukmin dia rauf, dia rahim, tanpa alif lam. Apa istilahnya? Nakirah, bukan ma'rifat. Kalau ma'rifat tidak boleh, ya. Maka tanpa alif lam boleh. Imam Hakim, nggak boleh Imam Al-Hakim. Rawahu Hakim, bukan rawahu Al-Hakim. Kecuali pakai abad, ya. Kalau pakai abad tentu semuanya boleh. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hakim, dan seterusnya, ya. Mana yang lebih umum, Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Jawabnya Ar-Rahman. Kemarin kita bahas, ya. Kenapa orang-orang kafir, musyrik, munafik hari ini diberi hujan oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah. Bahkan tidak jarang mereka jauh lebih berkecukupan daripada kaum muslimin. Jadi mau muslim, mau kafir, ahli sunnah, ahli bid'ah, mau ahli syirik, ahli tauhid, semuanya diberi oleh Allah. Karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim tidak tepat, ya. Karena Ar-Rahim hanya untuk kaum muslimin, dan nanti di akhirat terlihat kenapa yang diberi makan, minum, kelezatan, kenikmatan cuma orang-orang kaum muslimin yang ada di surga, sementara orang-orang kafir di neraka setetes air saja nggak dikasih, sedetik saja istirahat dari siksaan nggak dikasih. Apa? Karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahim. Maka sebatil-batil riwayat, barangkali antum pernah dengar, ya. Katanya Abu Jahal atau Abu Lahab dihentikan siksanya, siksa kuburnya setiap 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena Abu Lahab itu dulu di 12 Rabiul Awal ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab senang menyambutnya, ya. Ini luar biasa, min abtalil batil, sebatil-batil riwayat. Hari ini yang menyebabkan ahlul bidah itu berada di atas angin karena mereka mempunyai riwayat-riwayat batil seperti itu, ya. Tentu yang bisa menghancurkan mereka siapa? Antum nggak bisa, saya nggak bisa. Yang bisa menghancurkan mereka ahlul hadis, ahlul riwayat, ya. Antum, saya kan cuma menukil riwayat ini batil, bahwa merincinya ini riwayat sanadnya begini-begini, harus ahli hadis. Maka yang akan membersihkan agama ini dari berbagai macam khurafat, ta'ayul, bid'ah adalah ahlul hadis. Nah, kita beruntung saja kenal dengan ahlul hadis, sikoh dengan Syalbani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Beruntung kita. Bukan kemudian kita mempelajari lalu kita tahu ini dhaif, enggak kan? Enggak. Ya. Tapi ulama-ulama ahlul hadis yang mempelajari palsu, alhamdulillah kita sikoh dengan mereka.
Sementara saudara-saudara kita ini tidak siqah. Malah Syekh Albani dicaci maki, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dihujat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesikohan terhadap ulama-ulama ahlul hadis. Mereka bilang dhaif, sudah kita tinggalkan, ya. Walaupun kita tidak tahu jalan ceritanya sehingga menjadi dhaif. Ketika Syekh Albani mengatakan hadis mengadzankan bayi dhaif, udah selesai, ya kan? Karena kita bukan ahlul hadis. فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله تعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama yang nama ini menunjukkan tentang sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungan Allah. Nah, ini harus dibawakan, yang sesuai dengan keagungan dan kesucian Allah. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah turun ke langit langit dunia setiap sepertiga malam. Kita yakini sebagai sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kesuciannya. Jadi bukan sesuai dengan gambaran kita, bukan. Ya. Maka ucapan Imam Syafi'i apa? Amantu billah wa bima jaa bihi Rasulullah bimuradillah. Ya. Kita beriman kepada Allah, kita beriman dengan apapun yang dibawa oleh Rasulullah, tambah satu lagi, bimuradillah, dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan kehendak masing-masing. Nah, itu. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, itu pemahamannya sesuai mereka masing-masing. Kalau Jahmiyah sesuai Jahmiyah, Asy'ariyah sesuai Asy'ariyah, Maturidiyah sesuai Maturidiyah. Beda dengan Ahlus Sunnah. Dengan kehendak Allah, sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu kalau tidak ada keterangan dari Nabi. Maka ucapkan apa adanya, Allah bersemayam di atas arsy. Selesai. Kalau mereka tidak, mereka mengimani ayat ini, nggak ada dari mereka. Oh, ayat ini nggak benar, coret, buang, nggak ada. Mereka mengimani ayat itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Betul, ini ayat Allah. Tapi bimuradihim. Kalau kita Ahlus Sunnah bimuradillah, kalau mereka bimuradihim, mengikuti kehendak mereka. Kalau kita mengikuti kehendak Allah, mereka mengikuti kehendak mereka. Maka istiwa difahami, dimaknai sebagai istaula. Suka-suka mereka kan, menurut pemahaman mereka. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak, mengikuti kehendak Allah. Maka ketika Allah dan Rasulnya diam, kita juga harus diam. Ketika Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan lebih rinci, sudah. Ya. Kita tidak mungkin melogikakan sifat-sifat Allah dengan logika pikiran kita. Tapi kita imani berhenti di dalil. Allah bersemayam di atas arsy. Dan ketika kita salat, wajah kita berhadapan dengan wajah Allah. Coba kalau dilogikakan, nggak nyambung, gimana ini? Katanya Allah bersemayam di atas arsy. Apa iya wajah Allah misah dengan tangan Allah, ya, zat Allah yang lain, kemudian berada di hadapan wajah manusia sholat dalam sekali waktu bisa jutaan. Gimana ini? Nggak akan paham kita dengan logika. Udah berhenti di dalil. Ahlus Sunnah berhenti di dalil. Ketika engkau salat, maka
aku hadapkan wajahku ke wajahmu. Maka jika kalian sholat, jangan sekali-kali meludah ke depan seolah meludahi wajah Allah. Meludahlah ke bawah atau samping kiri atau begini, kata Nabi, sambil beliau mencontohkan dengan kain. Kata kita mungkin dengan tisu. Ya, nggak bisa kita logikakan. Sekali lagi, beriman dengan ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, berhenti di dalil, jangan kemana-mana. Maka Rasul dan para sahabat diam, mengucapkan kalimat itu kemudian diam. Nggak ada sahabat yang nanya, apa iya kita lebih pintar dari sahabat? Ya Rasul, bukankah Allah bersemayam di atas arsy? Lalu bagaimana ceritanya ketika kita sholat lalu wajah Allah berhadapan dengan wajah kita? Katanya Allah bersemayam di atas arsy. Ya, lalu kita katakan para sahabat ini bodoh, nggak ada yang kepikiran ke situ. Kemudian kita yang cerdas, kita kepikiran ke situ? Tidak, karena Allah ini zat yang maha gaib, yang paling gaib di antara apapun yang gaib. Neraka gaib, surga gaib, siksa kubur gaib, sirat, mizan gaib. Allah jauh lebih gaib lagi, paling gaib. Maka ketika sirat, surga, neraka, mizan, akal kita tidak bisa menjangkau apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana surga tingkat ketiga misalnya dengan surga tingkat yang lebih tinggi, ya, itu orang yang ada di surga lebih rendah itu melihat ke level berikutnya itu seperti melihat bintang-bintang. Berapa juta kilometer itu, jauh sekali kan? Itu masih surga dengan surga. Surga level tertentu dengan surga level berikutnya, apalagi dengan berikutnya lagi. Itu surga dengan surga betapa jauhnya. Dengan neraka tentu lebih jauh lagi ke bawah. Lalu bagaimana dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka? Kan ada dialognya di surat Al-A'raf, ya. Penduduk surga dengan penduduk neraka berdialog. Kita nggak bisa menjangkau dengan logika akal karena itu gaib. Allah lebih-lebih lagi. Maka para sahabat diam semua ketika Rasulullah sudah berbicara tentang Allah, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan seterusnya. Semua para sahabat diam. Nggak ada yang nyeletuk, nggak ada yang nanya, nggak ada yang kepikiran, gitu ya. Berbeda ketika Rasulullah berbicara tentang sholat, waktu sholat, gitu. Nanti di hari-hari Dajjal ada satu hari, padahal dalam sehari itu, padahal lamanya adalah setahun, gitu. Ada yang sehari itu setahun, sehari itu sebulan, sehari itu sepekan, ada selebihnya sama dengan hari-hari kita. Nah, ada yang nanya, ada yang nyeletuk. Salah satu istri beliau, ya Rasul, bagaimana di hari-hari Dajjal yang satu hari itu padahal satu tahun, apakah dalam satu hari satu tahun itu kita sholat cuman 5 kali, kan sehari? Nah, ini perlu ditanyakan. Karena kan masalah kehidupan kita sehari-hari, kita harus tahu jawabannya. Jadi dari matahari terbit sampai terbit lagi berikutnya itu 1 tahun. Kalau kita selama ini dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, ya 1 hari, sampai terbit lagi 1 hari 1 malam, kan? Itu 1 hari 1 malam itu 1 tahun. Berarti bisa diperkirakan bahwa dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, ya kira-kira 6 bulan. Dari matahari terbit sampai zuhur, ya mungkin sekitar 3 bulan. Maka sahabat ini nanya, ya Rasul, apakah dalam waktu 3 bulan itu kita sholat cuma 2 kali, subuh dan zuhur? Dalam setahun itu
karena memang nampaknya sehari, berarti kita sholat cuma 5 kali? Nabi menjawab, ya apa tidak? Tidak. Faqduru lahu. Tapi perkirakan. Alhamdulillah sudah ada jam, sudah ditemukan jam, ya kita perkirakan saja. Kan jam tetap muter, ya kan? Jam tetap muter. Oh, jam sekian nih subuh, oh jam sekian duhur, oh jam sekian asar, oh jam, kita usah sholat, mungkin udah puluhan kali sholat, itu matahari masih di situ, ya. Kita udah makan berapa kali kan, lapor, makan lagi, lapor, itu matahari masih di situ. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini ditanyakan, karena memang perlu ditanyakan. Tapi wajah Allah berhadapan dengan wajah orang yang sedang sholat, sementara yang sholat itu jutaan. Kemudian katanya Allah bersemayam di atas arsy. Ini nggak ada yang nanya. Nggak ada satupun sahabat yang nanya. Berarti yang terbaik jangan ditanyakan, sudah diimani apa adanya, berhenti di dalil. Ketika Allah dan Rasulnya berbicara tentang gaib, kita berhenti di dalil, jangan kemana-mana. Apalagi zat yang maha gaib, yaitu Allah, berhenti di dalil. Kita imani ayat itu apa adanya, kemudian jangan dilarikan kemana-mana, jangan dikiaskan, jangan ditakwil, jangan ditaktil, jangan ditamsil, jangan ditafwid, dan seterusnya. Kemudian thumma bada'a bilhamdi ba'da bismillahirrahmanirrahim faqal alhamdulillah. Setelah beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Alhamdu ay as-sana'u, pujian untuk Allah, dan Allah terpuji dalam seluruh firman-Nya, seluruh perbuatannya. Walaupun kalau kita melakukan seperti apa yang Allah lakukan, tercela. Gitu ya. Allah menghidupkan, Allah mematikan, lalu kita ikut-ikutan Allah mematikan, membunuh, tercela kan? Allah tidak tercela. Si A mati, siapa yang mematikan? Allah jelas. Oh, bukankah itu kena bisa ular? Bukankah itu dimakan buaya, tenggelam, jatuh, tertabrak? Itu semua cuman lantaran asbab. Intinya Allah mematikan si fulan hari itu, jam itu, menit itu, detik itu. Apakah tercela bagi Allah mematikan istilah kita membunuh? Ya tidak. Kalau kita yang melakukan, jelas tercela. Jadi seluruh perbuatan Allah tidak ada yang tercela, semuanya terpuji. Walaupun kalau kita yang melakukan jadi tercela, gitu ya. Nah, maka nanti akan dibahas apa sifat-sifat Allah yang terpuji bagi dirinya, baik bagi diri Allah tapi tidak baik bagi diri kita, atau sebaliknya, baik pada diri kita tapi tidak baik pada diri Allah. Maka Allah nggak mungkin bersifat seperti itu. Selebihnya sama, baik pada diri Allah, baik di diri kita. Buruk pada diri Allah, buruk di diri kita. Maka kita banyak yang buruk seperti itu, Allah tidak mungkin. Ya, seperti melihat, mendengar, berilmu. Ini kan baik di diri Allah, baik pula di diri kita. Berapa banyak dari kita yang melihat, mendengar, berilmu, hidup sama dengan Allah kan? Sama-sama baik. Sebaliknya, tuli, bisu, buta, mati, itu semua buruk pada diri kita, buruk pula pada diri Allah. Maka Allah tidak tuli, tidak buta, tidak mati, tidak akan pernah mati. Paham ya?
Adapun yang baik pada diri Allah tapi tidak baik pada diri kita ada, walaupun tidak banyak. Salah satunya apa? Masih ingat? Kalau Allah mempunyai sifat itu baik, kalau kita punya sifat itu enggak baik. Sombong. Apakah Allah sombong itu baik? Baik. Baik. Lihat Al-Quran, lihat As-Sunnah, penuh dengan kesombongan Allah. Akulah satu-satunya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Akulah. Puluhan ratusan ayat hadis seperti itu. Allah menyombongkan dirinya, membesarkan dirinya. Baik. Coba antum bayangkan Allah tidak sombong. Allah merendahkan dirinya. Ya. Enggak mungkin Allah merendahkan dirinya, mengecilkan dirinya. Kalau kita merendahkan diri, baik. Dan salah satu sifat ulama, bahkan para nabi, para rasul, tidak menonjolkan dirinya. Tidak menonjolkan diri. Kalau bisa menghapuskan nama dirinya, dihapuskan. Kalau nggak bisa, ya nggak boleh. Ya. Surga tidak mungkin bisa dimasukin siapapun sebelum aku buka gerbangnya. Ini nggak mungkin disembunyikan. Sabda Nabi ini. Apakah beliau dalam rangka membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, menampakkan dirinya? Tidak, karena nggak bisa disembunyikan. Semua para nabi, para rasul tidak sanggup ketika manusia meminta syafaat lewat para nabi, para rasul. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, nggak ada yang sanggup. Lalu mereka datang kepadaku, lalu aku bersujud dan seterusnya sanggup. Nabi tidak mungkin menyembunyikan ini. Ya. Maka beliau sampaikan, bukan dalam rangka beliau menonjolkan dirinya supaya pada tahu aku hebat, enggak. Tapi memang tidak bisa disembunyikan. Adapun yang bisa beliau sembunyikan, apa? Yahki nabiyan minal anbiya. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang nabi di antara nabi-nabi yang ada, di mana nabi tersebut disakiti oleh umatnya, dilempar dengan batu, lalu luka kepalanya, lalu menetes darah, membasahi wajahnya, pipinya, lalu nabi tersebut mengusap darah dari pipinya, lalu mendoakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni umatku ini, ya Allah, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau aku sedang mengajak mereka supaya masuk surga, supaya selamat dari neraka. Mereka tidak tahu, ya Allah, ampuni mereka. Itu Nabi cerita begitu. Ada seorang Nabi, padahal Nabi tersebut siapa? Diri beliau sendiri. Beliau tidak sebutkan, karena bisa tidak disebutkan, ya kan? Seandainya ada yang salah faham, enggak faham bahwa itu Nabi A, Nabi B, Nabi Fulan, enggak masalah. Tapi para sahabat tahu dan yakin bahwa yang diceritakan oleh beliau adalah diri beliau sendiri. Diri beliau sendiri. Dan beliau tidak suka, tidak mau disanjung dengan merendahkan nabi yang lain. Ambil contoh misalnya Nabi Musa. Ada orang Yahudi menyanjung-nyanjung Nabi Musa di hadapan beberapa sahabat. Sahabat ini marah. Lalu si Yahudi ini dicaci maki. Rasul nggak terima, karena memang Nabi Musa tersanjung. Nabi Musa mulia, Nabi Musa manusia mulia, berilmu, patut disanjung, dibesarkan. Kenapa nggak terima? Maka Nabi menunjukkan keutamaan Nabi Musa dengan mengatakan, aku mengira
waktu itu bahwa akulah manusia yang pertama kali dibangkitkan. Aku mengira bahwa akulah manusia yang pertama kali dibangkitkan sendirian, yang lain belum ada. Tapi begitu aku melihat ke arah Arsy, ternyata Nabi Musa sudah bergelantungan di bawah Arsy. Ini beliau ingin menunjukkan bahwa tidak boleh merendahkan nabi-nabi yang lain. Beliau tidak mau diangkat dengan cara merendahkan nabi yang lain. Bahkan beberapa kali beliau merendahkan diri, nggak tanggung-tanggung di hadapan Nabi Yusuf. Kan levelnya jauh sekali, ya kan? Khalilullah, Khalilur Rahman, bukan. Nabi Yusuf kan tidak termasuk Khalilullah. Khalilullah cuma 2. Ulul Azmi nggak masuk. Ulul Azmi 5, Nabi Yusuf nggak masuk, ya kan? Artinya level Rasulullah SAW dengan Nabi Yusuf ya cukup jauh. Tapi beliau menyanjung-nyanjung Nabi Yusuf dan merendahkan diri beliau. Saat Nabi Yusuf disuruh, masih ingat? Disuruh atau dipersilakan keluar dari penjara. Kan Nabi Yusuf nggak mau. Nabi Yusuf nggak mau. Bereskan dulu fitnah itu, baru aku mau keluar dari penjara. Kalau fitnah itu belum dibereskan, aku nggak mau keluar dari penjara. Kan beliau dipenjara karena difitnah. Ya, mestinya yang dipenjarakan Zulaikha. Dia yang mau kurang ajar terhadap Yusuf, kan? Yusuf lari, ya kan? Makanya yang sobek baju Nabi Yusuf yang depan apa yang belakang? Yang belakang. Karena lari dikejar oleh Zulaikha. Kalau Nabi Yusuf yang mau kurang ajar, tentu yang sobek baju yang depan. Ini kan yang belakang. Ya, tapi karena penguasa ya, tetap saja di penjara. Satu ketika berawal dari mimpi si raja melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, 7 tangkai gandum yang gemuk, dan ada pula 7 tangkai gandum yang kurus. Mereka nggak ada yang tahu. Mereka mengatakan adghathul ahlam, ini mimpi yang kacau. Nabi Yusuf tahu. Bukan cuma tahu, tapi memberikan jalan keluar yang luar biasa. Beliau dipersilahkan keluar dari penjara, tidak mau. Ketika Rasulullah SAW mengkisahkan kisah ini, menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf ini, beliau menyanjung-nyanjung Nabi Yusuf dan merendahkan diri beliau. Seandainya aku yang jadi Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara, aku tentu mau. Kan di penjara tidak enak, makan terbatas, itu terbatas, tempat terbatas, dan seterusnya. Nggak enak. Kok disuruh keluar nggak mau? Betapa kuatnya Nabi Yusuf. Kalau aku nggak kuat, kira-kira begitu. Jadi beliau merendahkan diri beliau di hadapan saudara. Tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Kita sebaliknya. Bahkan beliau sampai mengatakan, kalau Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Ini saat sebagian orang-orang kafir menuduh Nabi Ibrahim ragu dengan adanya kebangkitan. Buktinya minta bukti kepada Allah. Allahumma arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Masih ingat kisahnya ya? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mencari 4 ekor burung, ya. Lalu dimatikan, dicacak-cacak, dikumpulkan begitu ya. Jadi 4 ekor burung jadi satu, udah nggak karu-karuan. Bulunya, dagingnya, darahnya, dan seterusnya udah jadi satu. Lalu dibagi 4 gitu. Diletakkan masing-masing di atas bukit dan seterusnya. Antum tahu kisahnya ya. Pemandangan yang luar biasa ya. Pemandangan yang luar biasa kisah ini. Nah, ada yang berkomentar Nabi Ibrahim ragu.
dengan adanya kebangkitan. Langsung ditepis oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu lagi. Maksudnya, ya nggak mungkin lah Nabi Ibrahim ragu. Dibela oleh beliau. Gitu. Dengan merendahkan diri beliau. Kalau sampai Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman, ragu terhadap kebangkitan, gimana aku? Gitu maksudnya. Berarti kan beliau merendahkan. Ya, luar biasa akhlak beliau. Berbeda jauh dengan akhlak kita. Kita sebaliknya, jarang dari kita mengatakan dia korupsi 5 miliar. Kalau saya jadi wali kota, mungkin 15 miliar saya. Jarang kita begitu kan? Kalau saya jadi wali kota, mungkin lebih. Gitu. Saya nggak kuat juga. Jarang kita yang ngomong begitu. Yang ada cacian, makian, hujatan. Salah sendiri milih dia. Coba waktu itu milih saya. Selamat uang negara. Gitu. Ya, gitu. Kita membesarkan diri kita, merendahkan yang lain. Itulah kita. Jauh dengan Nabi SAW. Beliau tidak menyombongkan diri, membesarkan diri di hadapan saudara-saudara beliau, para nabi, para rasul. Ya. Ini akhlak beliau. Jauh sekali dengan akhlak kita. Sebagaimana keluhan sebagian kita hari ini yang melihat ikhwan kita belajar tauhid bagus, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, cara ibadahnya insyaallah mengikuti cara Nabi, tapi sayang akhlaknya. Padahal para salaf kita, ahlu sunnah rasul dan para sahabat, yang menonjol bukan cuma akidahnya, ibadahnya, manhajnya, tapi juga akhlaknya. Mengagumkan sekali. Akhlak para nabi, para rasul, akhlak para sahabat sangat mengagumkan. Sampai-sampai di mana musuh mereka, yaitu orang-orang Nasara di Syam, ketika mereka pertama kali melihat Umar, Utsman, Ali, Zubair, ya, di hari pertama menguasai Syam, sampai mereka berani sumpah. Mereka yang tahu tentang Injil, Taurat, ya, bahwa yang sedang kita saksikan ini, sahabat-sahabat Muhammad ini, wallahi mereka lebih baik daripada orang-orang Hawari. Kan itu kebanggaan mereka, orang-orang Hawari. Sahabat-sahabat, murid-murid langsung Nabi Isa, dibanggakan oleh mereka, manusia-manusia hebat dalam Nasara. Begitu melihat para sahabat, mereka yakin sahabat ini lebih baik, lebih mulia. Apa yang dilihat? Tentu akhlaknya. Kalau ibadahnya ya mereka enggak simpati. Orang ibadahnya beda, akidahnya apalagi. Ya tentu berbeda dengan akidah mereka. Kalau akhlak kan sama. Akhlak sama. Jujur, amanah, senyum, nolong orang, dermawan, kan enggak jauh dari itu kalau akhlak. Maka akhlak baik Yahudi, Nasrani, Muslim, Buddha, Hindu, ya enggak jauh beda. Enggak jauh beda. Ya, maka mereka mengagumi akhlak para sahabat. Ya, kemudian beliau membahas tentang alhamdu dan asyukru, antara pujian dengan syukur. Beliau membahas mana yang lebih luas, mana yang lebih umum, memuji apa bersyukur. Nah, dua-duanya kan baik. Dua-duanya kita lakukan terhadap Allah. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Mana yang lebih luas? Yang lebih luas adalah memuji. Bersyukur sempit. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah cuman karena perbuatan Allah, kebaikan Allah kepada kita. Kita bersyukur karena Allah telah berikan rizki kepada kita, telah menurunkan hujan, telah menurunkan para nabi, para rasul, telah membuat kita sehat, gitu ya.
Adapun memuji, semua perbuatan Allah, apalagi ucapan Allah, apalagi sifat Allah kita puji. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, kita puji. Bukan kita bersyukur ya. Mari kita bersyukur karena Allah telah bersemayam di atas arsy. Apa begitu? Enggak kan? Mari kita bersyukur karena Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kan enggak ada hubungannya. Kita bersyukur atas perbuatan Allah terhadap diri kita. Kalau memuji, iya. Semua perbuatan Allah, semua sifat Allah kita puji. Kita jadikan pujian. Maka memuji Allah tidak boleh ngarang. Harus pakai dalil. Ya, kita puji Allah dengan ayat-ayat, hadis-hadis. Apa kata ayat, apa kata hadis, itu kita pakai untuk memuji Allah. Ya. Walaupun untuk sesuatu yang barangkali diprotes oleh sebagian orang yang nggak paham. Apa misalnya Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan neraka, gitu. Orang yang nggak paham, orang ateis, orang yang tidak beriman kan akan mengatakan kalau Allah betul-betul terpuji, kalau Allah maha baik, ngapain Allah menciptakan neraka? Ini orang yang tidak paham. Kenapa Allah tidak ciptakan surga saja? Kemudian manusia semuanya masuk surga? Atau nggak usah ciptakan iblis? Atau Allah takdirkan iblis mau sujud kepada Adam? Selesai kan? Kan kecil bagi Allah, mudah bagi Allah untuk membikin iblis mau sujud kepada Adam. Mudah sekali. Nah, seandainya Allah takdirkan iblis mau sujud kepada Adam, selesai. Hidup rukun di situ. Adam dan Hawa punya anak, punya cucu, punya cicit, terus semuanya di surga sampai sekarang. Kan selesai, nggak ada masalah. Allah tidak mau. Dan Allah ingin ada surga juga ada neraka. Allah tidak mau seluruh manusia masuk surga semua. Allah ingin ada manusia yang masuk neraka. Bahkan Allah telah bersumpah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia. Penuh. Surga penuh apa tidak? Surga tidak penuh. Surga tidak penuh. Kalau penuh tentu nggak nyaman ya. Desak-desakan, luar biasa, lega selega-lega. Luas seluas-luas. Yang penuh neraka. Bahkan ketika neraka itu, jahanam itu sudah penuh, sudah tidak ada lagi manusia atau jin yang dimasukkan ke jahanam, sudah habis, sudah masuk semua. Jahanam masih menggeram minta tambahan. Hal mim mazid. Ya Allah, mana tambahan? Mana tambah lagi ya Allah? Enggak mau dia. Lalu Allah injakkan telapak kakinya yang mulia ke jahanam tersebut. Lalu jahanam mengatakan, qad cukup ya Allah, cukup ya Allah. Ini berita gaib yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin kita ragu. Allah mau seperti itu. Kalau kita kan enggak mau. Bahkan para nabi, para rasul kalau ditawarin ya enggak mau seperti itu. Maunya kita, maunya para nabi, para rasul, mungkin maunya malaikat juga ya. Ya sudah, surga aja lah, enggak usah ada neraka. Allah tidak mau. Apakah Allah baik ketika Allah menciptakan neraka? Baik. Walaupun neraka itu buruk dan Allah menciptakan keburukan yang luar biasa, tetap Allah maha baik. Ciptaannya buruk, tapi perbuatan Allah tetap baik. Karena Allah maha baik. Itulah pakai dalil seperti tadi. Jadi tidak dengan logika lalu dibawa kemana-mana. Masuk?
Ya, silakan adzan dulu kalau sudah masuk. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.